Bu, kan belajar organisme, tapi organismenya tuh manusia saja kah atau hewan juga kah atau tumbuhan atau gimana? Memang kita itu belajar dari Al-Quran sebetulnya, dengan kata lain. Asalnya. Kita ada membuat kefir, kemudian juga membuat oncom, tapi membuat oncomnya itu dengan bahan lain, tidak dengan kedelai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dialog Dosen bersama UHS TV, YouTube kesayangan kita. Saya sudah bersama Ibu Raina Yulianti Amesi. Halo. Tepuk tangan coba buat Raina, Bu Raina. Aduh, Bu Yupi. Kenapa, Bu? Nggak kenapa-napa. Ibu Raina ini adalah Kaprodi Biologi. Sudah berapa lama sih, Bu, jadi Kaprodi Biologi? Kalau Sebelum ada UHS berdiri kayaknya. Enggak, ya? kalau terhitung sih mungkin sekitar 5 tahun ada. 5 tahun ya? Iya. Di UHS berarti Dari Ibu 2019 gitu apa 2000 ya. 2019 lah ya. Iya. Iya. Berarti Ibu sangat mengikuti ya sejarah UHS Prodi Biologi dari pas berdiri sampai sekarang. Cukup mengikuti. Bu, tapi kan ini biologi itu salah satu jurusan yang salah satu prodi yang orang tuh sebenarnya takut duluan karena banyak teorinya dan lain-lain. Tapi boleh nggak Ibu jelaskan sebenarnya prodi biologi itu apa sih dan yang dibahas ruang lingkupnya tuh apa aja? Jadi sebetulnya kalau untuk prodi biologi itu mungkin identik dengan sains ya. Betul. Mungkin mahasiswa kalau sains pasti ada hitungannya, matematikanya gitu ya. Untuk biologi memang ada gitu, cuman memang ada porsinya masing-masing. Jadi biologi itu ada konsentrasinya sendiri. Dia adalah bagian dari sains. Cuman memang fokusnya adalah lebih mempelajari tentang organisme. Yang dipelajarinya organismenya mulai dari tingkat sel kita pelajari. Jadi kita nanti main mikroskop, kemudian sampai ke tingkat yang hierarki tinggi atau ekosistem. Nanti kita banyak bermain di lapangan. Jadi itu ruang lingkupnya adalah memang basicnya adalah mempelajari tentang organismenya sendiri. Bu, kan belajar organisme, tapi organismenya tuh manusia saja kah atau hewan juga kah atau tumbuhan atau gimana? Nah, kalau di biologi yang dipelajari tentunya adalah keanekaragamannya, tumbuhan, hewan, mikroba. Jadi tidak hanya manusia pun dipelajari ya. Jadi tidak hanya pokoknya yang hidup-hidup kita pelajari lah. Gitu. Semua organ-organ makhluk hidup dia pelajari? Betul. Termasuk tumbuhan? Tumbuhan pun. Hewan juga? Iya. Tapi itu kok jadi kayak kalau saya pernah lihat juga sih teman-teman biologi itu praktik yang ngebedah tikus dan lain sebagainya. Tapi itu nggak kayak jadi dokter hewan ya Bu, apa beda? Jadi yang maksudnya yang membedakan dengan misalnya dokter bedah atau apa, nah itu apa? Karena dia kan belajar organisme. Kalau di biologi itu lebih dibilang core ilmunya ya, ilmu pengetahuannya. Karena di kedokteran pun, ataupun di kedokteran hewan, itu sebetulnya yang pelajari itu ada basic yang samanya. Kita belajar tentang organnya, fisiologinya, anatominya. Cuman memang kalau misalnya di kedokteran, lebih ke fungsinya, penyakitnya lebih diperdalam. Kalau di biologi memang kita core ilmunya, si basicnya itu sendiri. Gitu. Berarti kalau di biologi itu nggak ada mempelajari tentang penyakit makhluk hidup, nggak ada? Dipelajari juga. Oh, dipelajari juga. Cuman memang tidak semendalam kedokteran gitu ya. Mungkin dibilangnya ilmunya ada kita patologi, kemudian penyakit pada tumbuhan kita pun belajar itu. Oke. Terus tentang reproduksi tumbuhan juga belajar? Belajar. Berarti yang sedikit membedakannya mungkin kalau dokter itu dia konsen banget tentang penyakit makhluk hidup ya. Dan kalau dokter kan memang dia spesialis ya. Dia kalau dokternya manusia ya berarti dia objeknya adalah manusia terus. Kalau kita kan ada hewannya juga gitu, ada mikrobanya juga gitu. Nah, itu yang bedanya. Tapi ada perbedaan nggak Bu? Misalnya kita belajar biologi di SMA dengan kita belajar biologi sains yang ada di kampus. Kalau yang di SMA mungkin lebih banyak ke teoritis, kemudian ya. Kalau di universitas itu kita lebih banyak ada prakteknya juga, kemudian ada pengalaman kunjungan lapangannya, kemudian juga nanti kita kalau di lapangan itu kan lebih terbayang ya bagaimana situasi untuk pengamatan objeknya. Nah itu mungkin kalau di SMA kan terbatas ya, tidak prakteknya
seperti di universitas. Nah, kalau tadi kan ada praktek di UHS, by the way ada labnya ya Bu ya? Kita ada lab terpadu, jadi di sana memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti penelitian dasar, kemudian pengamatan mikroskop, kita mengamati mikroorganisme, kemudian juga ada pengamatan tentang fisiologi hewan, itu tentang pembedahan-pembedahan, itu pun kita memiliki. Selain itu juga kita ada kerjasama dengan universitas lain untuk yang memang ada penelitian bersama ataupun kegiatan yang membutuhkan yang lebih advance gitu ya untuk peralatannya. Nah, alhamdulillah ternyata di UHS itu kita ada fasilitas lab untuk teman-teman biologi. Biasanya praktikumnya apa aja Bu? Tadi bisa didetailkan lebih rinci nggak sih? Atau misalnya ada tadi kan pengamatan ya, pengamatan objek itu apakah ada kasus yang diamati atau gimana? Kalau untuk praktikumnya, kita kan ada praktikum fisiologi ya, berarti kita mengadakan pembedahan mengenai objeknya. Kita mungkin agak sedikit ini ya, menjijikan gitu, tapi kalau kita passionnya di situ mengasihkan gitu. Iya, benar-benar Bu. Kita mengetahui, kita membelai gitu ya, organ-organ seperti hewan, ikan, kemudian tikus, kita mengamatinya. Itu untuk yang konsentrasinya di hewan atau fisiologi hewan. Selain itu juga di lab kita melakukan percobaan-percobaan seperti lebih ke arah mikrobiologi. Bagi teman-teman di sini yang suka membuat makanan fermentasi, itu kita sudah beberapa kali praktikum, tidak hanya sekedar yang dulu-dulu gitu ya. Kalau dulu kan kita praktikumnya yogurt lagi, tempe lagi gitu ya. Tape ya, masuk fermentasian. Betul. Kalau sekarang kita ada membuat kefir, kemudian juga membuat oncom, tapi membuat oncomnya itu dengan bahan lain, tidak dengan kedelai. Jadi memang ternyata karena sumber daya kita banyak ya, kita juga mengeksperimen bagaimana kita membuat tempe itu tapi bahan dasarnya singkong. Penasaran kan? Enggak, tapi saya jadi penasaran membuat oncom, tapi bukan dari kedelai. Betul. Jadi dari apa? Dari singkong. Oh, tapi singkongnya difermentasi apa gimana? Ya, singkongnya kita lakukan pemprosesan dulu gitu, seperti merebus. Setelah dia direbus, baru kita tambahkan mikrobanya, jamur oncom itu, dan dia tumbuh. Jadi oncom itu kan, maaf ya Bu, saya juga rada awam. Oncom itu jamur ya Bu? Iya, betul. Tapi jamur yang menyehatkan atau gimana? Ya, semua produk fermentasi itu dasarnya adalah dia menyehatkan karena menghasilkan senyawa-senyawa yang bermanfaat bagi tubuh, apa yang kita sebut dengan probiotik. Kalau kita makan yogurt gitu kan ya, tujuannya adalah menumbuhkan bakteri probiotik baik untuk tubuh kita. Gitu. Tapi kalau, maaf ya Bu, saya nanya nih karena emang beda ya, seorang sosial dan orang sains. Kalau proses fermentasi itu, dia ada bahan kimia yang dimasukkan nggak? Bahan kimia atau cuman didiamkan saja atau gimana? Tidak ada. Kalau misalnya, karena kita fermentasi itu prinsipnya adalah bermain dengan mikroba. Jadi mikroba itu ya kita tumbuhkan dengan di medium yang dia gitu, dia hidup, dan walaupun ditambahkan sesuatu itu asalkan bisa mendukung mikrobanya hidup, itu tidak apa-apa. Karena kalau saya pernah lihat orang tua bikin tape dari singkong, itu kan pakai ragi. Nah itu gimana Bu? Nah itu tuh adalah ragi itu mikroba yang dalam bentuk dia kayak spora non aktif gitu ya. Jadi karena kan mikroba kalau misalnya dia disimpan di suhu lingkungan biasa ataupun di suhu yang dingin, itu harus ada pengemasan tertentu. Jadi sebenarnya ragi itu adalah mikroba. Jadi Bu, memang saya sering dengar kalau makan makanan fermentasi itu bagus. Betul. Sebagus apa sih makanan olahan fermentasi itu untuk tubuh kita itu? Pernah mungkin teman-teman di sini mendengar atau melihat orang-orang Korea. Ya. Kemudian makan kimchi misalnya Bu ya. Betul. Ya. Jadi salah satu dari rahasia mereka adalah sering mengkonsumsi makanan probiotik. Karena probiotik itu baik untuk pencernaan. Betul. Memaksimalkan penyerapan dan juga membuat tubuh memang semakin sehat. Gitu. Jadi memang bagus ya. Ini ilmu nih Bu buat saya dan juga buat teman-teman. Jadi memang kalau yang teman-teman udah ngambil jurusan IPA dan suka biologi, tapi jujur saja dari waktu saya ngambil IPA,
mata pelajaran yang paling saya suka ya biologi sih sebenarnya. Iya kan? Karena tidak terlalu banyak hitung-hitungannya, Betul. tapi dia mempelajari tumbuhan, makhluk hidup dan lain sebagainya, reproduksi dan lain sebagainya, dan itu bisa maksudnya berasa gitu kesehari-hariannya gitu. Kita mengamati tumbuhan sampai dia bertumbuh dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kurikulum dan mata kuliah sendiri yang diajarkan di prodi biologi gimana, Bu? Kurikulum sendiri, teman-teman di sini jangan khawatir karena kurikulumnya memang sudah mengacu kepada standar negara KKNI, gitu. Di mana kita merancang kurikulum yang memang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Betul. Kemudian juga selain mengadopsi KNI, kita juga memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan MBKM di luar. Jadi semakin besar ya kesempatan mahasiswa apabila memang memiliki minat tertentu bisa melakukan perkuliahan di luar ataupun kegiatan yang dilakukan seperti magang, kemudian kewirausahaan. Di biologi pun untuk tahun ini ada mahasiswa yang mengikuti magang di luar di bidang riset dan juga di bidang magang industri. Oh ya, alhamdulillah ya. Ternyata prodi biologi sudah memfasilitasi itu semua. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk koneksi ke magang atau praktikum di lapangan itu sudah difasilitasi. Terus kalau suasana belajar di UHS nih Bu, seperti apa? Suasana belajarnya di sini kita belajar bersama dosen-dosen yang memang ahli di bidangnya. Kemudian untuk kedekatan antara dosen dan mahasiswa itu sangat mendukung sekali. Mahasiswa memang harus lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Kemudian selain itu ditunjang juga pembelajarannya, selain ada teori atau tatap muka di kelas, kita juga melakukan beberapa kegiatan tadi ya, diskusi, kemudian ada praktikum, kemudian ada juga studi lapangan. Studi lapangan yang pernah dilakukan itu ada berapa ya? Ada banyak ya. Sudah sering ya Bu ya? Iya. Saya udah sering kok ngeliat teman-teman biologi itu praktikum kemana, ke lapangan dan lain sebagainya. Jadi memang sangat aktif kalau di biologi ini. Kalau keunggulan Bu, keunggulan dari prodi biologi di Universitas Salim Sanusi itu seperti apa? Keunggulannya kita memiliki tadi ya, selain dosen-dosennya dia berkompeten di bidangnya, kemudian juga salah satu yang dimiliki universitas ini adalah kita belajar bagaimana menyatukan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan ada integrasi agamanya di bidang biologi. Jadi semakin membuat kompetensi lulusan kita memiliki daya saing yang lebih. Bu, tapi tadi ada ngomong-ngomong ada integrasi dengan agama ya. Ada nggak sih keilmuan ya secara ilmiah gitu yang bertentangan tentang biologi khususnya yang bertentangan dengan agama, atau memang linear atau gimana? Ya, selama ini bahkan apa yang kita pelajari itu sebetulnya sudah tertulis ya, seperti di Al-Quran gitu ya. Bahkan banyak ilmuwan pun yang akhirnya menjadi muslim karena apa yang dia pelajari itu ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran semuanya gitu, penciptaan hujan, penciptaan manusia dan lain-lainnya. Jadi memang kita itu belajar dari Al-Quran sebetulnya dengan kata lain. Asalnya, karena ternyata ilmuwan pun menemukan beberapa teori itu asalnya dari Al-Quran. Luar biasa ya, makanya kuliahnya di UHS biar terintegrasi dengan nilai-nilai Islam semua apa yang kita pelajari. Bu, kalau ini Bu, beasiswa di prodi biologi khususnya. Kalau beasiswa cukup banyak kesempatan. Ada beberapa beasiswa yang mungkin difasilitasi oleh kampus seperti KIP, kemudian Basnas, kemudian mahasiswa juga bisa mencari beasiswa di luar karena itu kesempatannya sangat besar. Mahasiswa biologi pernah mendapatkan biaya penelitian untuk riset gitu ya. Kemudian ya banyak lah ya, sekarang kan semakin dari BRIN juga ada beberapa beasiswa. Banyak juga beasiswa ongoing sebenarnya. Mungkin kalau di UHS itu sudah ada KIP yang sudah berjalan. Betul, terus ada Basnas, Rumah Zakat. Tapi untuk teman-teman, saya rasa teman-teman bisa lebih kreatif deh untuk cari beasiswa ongoing tuh banyak banget sebenarnya. Yang bisa dicari, terus kita coba untuk apply gitu. Nah, terakhir nih Bu, ajakan kepada calon mahasiswa kenapa dia harus memilih prodi biologi di UHS. Oke, baik calon-calon mahasiswa, ditunggu pendaftarannya di biologi UHS karena apa? Karena selain tadi dosen-dosennya yang berkualitas, juga kurikulumnya sudah terintegrasi dan juga memang dikhususkan untuk
menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten di bidangnya. Oke, sip ya. Jadi kita tunggu ya, teman-teman. Insya Allah tahun ini mahasiswa biologi 2.500 Bu, 2.550 lah, lebih 50. Amin. Jadi insya Allah kita menampung mahasiswa sebanyak-banyaknya juga karena kenapa tadi dosennya juga berkualitas. Oke kalau gitu terima kasih Bu Raina Sama-sama, atas Bu Yuki. waktunya sudah mampir ke podcast Dialog Dosen. Sampai Sama-sama jumpa juga. di episode Dialog Dosen selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.